Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Kayaknya edisinya spesial teman-teman. Kita berjumpa lagi di sini di Bisik, tapi dengan mungkin sesuatu yang berbeda yang kalau teman-teman lihat ya. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 ini Bisik punya rumah baru, punya sesuatu yang mau diberikan ke teman-teman. Ini sesuatu yang baru. Oke. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat suasana yang baru buat teman-teman gitu ya, biar teman-teman makin nyaman di rumah Bisik ini gitu ya, semakin merasakan kedekatan kita gitu ya, kehangatan dari Bisik. Karena bagaimanapun Bisik ini dibuat untuk teman-teman sobat APS semua gitu. Nah, hari ini kita punya tamu yang spesial gitu ya, yang gak kalah spesial sama tamu-tamu sebelumnya. Jadi di awal tahun ini kita mau recharge teman-teman gitu ya, dengan semangat baru dan energi baru gitu ya. Mumpung masih awal tahun ya, kita pengennya semangatnya tetap bertahan gitu ya sampai dengan nanti akhir tahun gitu. Nah, makanya di awal tahun ini kita kasih sesuatu yang baru nih buat teman-teman. Nah, mungkin kalau tamunya ini ya sudah sering lah ya, mungkin teman-teman tahu, bahkan mungkin teman-teman paling ingat nih. Kenapa? Karena urusannya sama gajian. Kalau nggak, kita nggak bisa gajian nih kalau nggak ada beliau. Ya, ini sampai lupa temanya tuh apa ya. Bentar ya teman-teman ya. Jadi temanya itu adalah, maaf nih hostnya kurang tidur, jadi lupa. Oke, the secrets to living a happy and fulfilling life gitu. Apa sih maksudnya gitu? Ribet banget gitu? Enggak ribet. Jadi gimana caranya nih, simpelnya ya, gimana caranya mungkin nanti kita membalancing gitu ya, antara mungkin dunia kerja, dunia sosial kita gitu ya, keluarga dan yang lainnya. Jadi jangan, mungkin ya kita memang orang bekerja, tapi tidak juga harus fokus di dunia kerja aja gitu. Masih banyak hal lain yang perlu kita lakukan. Bahkan mungkin hal-hal yang di luar kerja itu malah mendukung kita gitu ya dalam bekerja gitu, dalam berproduktivitas gitu ya, berkreasi, berkinerja. Nah, ini mungkin ada tips and trick yang bisa kita tanyakan ke beliau nih. Jadi mungkin kita langsung panggilin aja teman-teman ya. Tamu kita atau guest kita hari ini adalah Bapak Mulyadi selaku Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Resiko PT Angkasa Pura Solusi. Pada Pak Mulyadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Pak. Pak, kita sebelum mulai kita gaya bisik dulu ya teman-teman. Bapak udah tahu Bang Pak? Sepertinya belum. Belum, oke. Menarik. Kita ajarin dulu ya. Ya. Gini Pak, kalau saya bilang bisik, bincang santai dan asik gitu Pak. Oke Pak ya? Siap. Oke. Teman-teman semua ikut ya. Di sana juga udah nggak apa-apa kalau nggak, walaupun nggak kelihatan sama kita. Yang penting semangatnya tetap nyampe. Oke, bisik, bincang santai dan asik. Yeay. Baik teman-teman sekalian. Pak, ya terima kasih banyak nih Pak. Kita tahu ya Pak Mul ini kesibukannya luar biasa nih teman-teman. Karena defender ya, kalau di bola tuh defender. Jadi beliau ini yang defender sama kiper lah ya. Jadi menjaga keuangan kita gitu ya, karena bagaimanapun baseline-nya kalau di perusahaan ya ujung-ujungnya ke masalah keuangan ya teman-teman. Nah, mungkin nanti kita singgung sedikit Pak terkait dengan keuangan, tapi ya mungkin Bapak juga bosan, makanya saya nggak akan banyak-banyak Pak ngomongin keuangan gitu ya. Mungkin ada tips and trick sedikit gitu ya dalam mungkin nanti mengelola keuangan kita gitu ya, sampai gimana sih saya dari pengelolaan keuangan itu mungkin nanti bisa menghasilkan apa ya ya Pak. Karena mungkin kita bisa mengatur dengan baik, jadi kita nggak banyak pikiran tuh Pak. Biasanya kan gitu tuh, ngaturnya nggak bener gitu ya. Ya saya juga kadang gitu ya. Wah, uang udah tinggal segini nih, baru tanggal segini gitu ya. Nyebutnya biasanya gajinya 4 koma gitu ya, tanggal 4 udah koma kita gitu ya, udah nggak tahu kemana tuh uang. Nah, gara-gara itu jadinya kan pusing tuh, kerjanya bingung gitu ya, supaya keluarga juga nanti jadi pusing gitu. Nah, itu mungkin nanti ada sedikit tips and trick dari Bapak gitu ya.
pasti ada lah, beliau expert di bidangnya itu gitu ya. Nah, mungkin Pak sebelum ke sana boleh dulu dong Pak diceritain Pak perjalanan karir Bapak dulu. Bapak kan termasuk karyawan perbantuan ya Pak dari Angkasa Pura II. Betul. Nah, terus diceritain dulu dong Pak dulu berkarir pertama mungkin sebelum di AP2 kalau Bapak pernah bekerja di mana diceritain dulu Pak. Apakah langsung terjun ke dunia financing gitu ya atau fungsi keuangan atau mungkin seperti apa gitu Pak sampai dengan Bapak berada di top manajemennya APS. Siap. Monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama saya mau mengapresiasi dulu nih ke Pak Dite dan panitia yang banyak Pak ini Pak. Teman-teman sekalian. Ini luar biasa nih, ini salah satu memang program yang digagas oleh teman-teman Korsek dan HC. Ya. Makasih Pak Dite dan Bu Fida, Bang Firji, yang alhamdulillah salah satu media yang mendekatkan antara manajemen dengan tim yang memang sudah berjuang sangat keras untuk sama-sama membesarkan perusahaan ini. Semoga di hari yang penuh dengan kebaikan ini, Jumat yang penuh dengan keberkahan, semoga lagi-lagi kita niatkan pagi ini dengan niat bekerja, ibadah, sehingga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar pekerjaan itu kita cintai Pak Dite. Dan insya Allah ini akan bernilai kebaikan buat kita semua. Siap. Makasih teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini dan juga teman-teman yang hadir di media online, YouTube, Instagram, Facebook, apalagi Pak Dite? Semua medsos lah pokoknya Pak. Makasih. Pertama, lagi-lagi saya sangat bangga dan bersyukur bisa hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah. Sedikit tadi menjawab pertanyaan Pak Dite ya. Ini lagi-lagi teman-teman sekalian, ini mungkin bagian dari bukan dalam tanda kutip kesombongan atau apa terkait pola karir sudah saya tempuh sampai dengan hari ini, tapi lebih ke arah bagaimana ini menginspirasi Pak Dite. Ya, betul Pak. Menginspirasi teman-teman yang hadir pada pagi hari ini bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dengan kerja keras dan ikhtiar, sabar dan doa, insya Allah itu biasanya yang memang orang-orang yang memang sudah berada pada titik yang memang mungkin dianggap berhasil oleh sebagian orang, buah dari itu kerja keras, ikhtiar, sabar dan doa. Sedikit gambaran saja teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Saya lahir dari keluarga besar Pak Dite. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat. Insya Allah. Saya lahir di daerah yang cukup terkenal bagi orang-orang Jakarta. Saya lahir di Tanah Abang. Waduh. Itu memang daerah yang mungkin tempat favorit ibu-ibu. Ya betul Pak. Saya juga suka Pak nganterin doang tapi. Lagi kalau mau bulan puasa ini biasanya itu jalanan macet banget. Alhamdulillah dari kecil memang kami dididik bagaimana untuk mandiri Pak Dite. Karena memang orang tua dua-duanya juga wira swasta. Masya Allah. Dan dalam tanda kutip kami tidak ada yang mengajari di sekolah kecuali abang-abang. Dan kami terbiasa juga mengurus sendiri, sehingga itu memupuk kepribadian yang memang secara tidak sadar terbawa terus sampai dengan kuliah. Saya SD sampai dengan SMA, termasuk kuliah di S1 di Jakarta, nggak jauh-jauh dari Jakarta Pusat. Kemudian saya kerja di kuliah, saya sempat membantu di kantor akuntan publik Pak Dite, milik salah satu dosen. Kemudian selepas lulus, alhamdulillah
Allah mudahkan saya bekerja di 2 perusahaan asing sebelum gabung ke sini. Jadi dinamika dan bagaimana sih etos kerja di perusahaan asing ya benar-benar sudah terasa banget, dan ya mungkin sampai saat ini juga mungkin masih ada sisa-sisa. Saya di pertama setelah dari KAP itu saya di Wicaksana Overseas International, saya sebagai internal auditor pada waktu itu. Kemudian saya ke Medifarma International Laboratories sebagai accounting. Kemudian baru alhamdulillah saya bergabung di AP2 Group. Saya di AP2 Group itu langsung penempatan awal di Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Masya Allah. Jauh ya. Saya kalau dibilang sok ya sok, karena yang namanya anak Jakarta yang biasanya lokalnya cuma di Jakarta, tapi tiba-tiba langsung penempatan langsung di Aceh. Paling ujung lah. Ya lagi-lagi Pak Dite, ini juga bagian dari yang tadi Pak Dite sampaikan, bagaimana sebuah proses kita bisa mencapai work-life balance. Salah satunya adalah qanaah atau berpikir positif. Saya yakin apa yang menjadi takdir kita pada hari ini atau kemarin ini merupakan yang terbaik dari Tuhan atau Allah. Saya jalankan itu dan memang Masya Allah hikmahnya banyak banget. Waktu itu saya ditempatkan di keuangan commercial accounting, 3 unit jadi 1, dan Masya Allah memang memberikan pengalaman yang banyak, dan sedikit pengalaman di swasta coba kita praktekkan di sana Pak Dite. Alhamdulillah kurang lebih 6 tahun Pak. 6 tahun saya di Sultan Iskandar Muda. Dari tahun berapa tuh Pak? Dari tahun saya berangkat ke sana itu masih ingat Pak, 3 Januari 2007. Oke, 2017 berarti Pak ya? Betul, sampai dengan Juni juga di tanggal 12 Januari tahun 2013. Masya Allah 6 tahun, 2 anak alhamdulillah lahir di sana Pak Dite. Jadi kalau misalkan nggak pindah-pindah mungkin sampai 4 anak di sana. Kemudian alhamdulillah setelah 6 tahun di Banda Aceh, perusahaan mengamanahkan dan mempercayai saya di unit baru pada waktu itu dibentuk, yakni unit ERP di IT sebagai manajer rekayasa bisnis proses. Nah inilah yang namanya agak bingung dan terkesan memang eksklusif jabatan ya Pak Dite ini yang membuat nomenklaturnya ya, karena beliau waktu itu juga di Human Capital. Alhamdulillah bergabung di ERP Pak Dite kurang lebih hampir 2013 sampai lumayan lama, sampai 2017, hampir 4 tahun. Alhamdulillah sudah menyelesaikan amanah. Kemudian saya menyusun yang namanya salah satu sistem keuangan. Ya enaknya kan orang yang sudah terjun di dalam penyusunan sistem, ya sekalian deh jalanin juga. Akhirnya ditarik ke keuangan buat menjalankan fungsi itu. Alhamdulillah karena memang lagi-lagi kemudahan dari Allah, kemudian di 2019 diamanahkan lagi untuk sebagai senior leader di Finance Center sampai tahun 2021. Dan alhamdulillah di 2021 Februari tanggal 9 alhamdulillah saya kembali lagi diamanahkan Pak Dite oleh manajemen untuk bergabung di perusahaan yang termasuk yang saya cintai insyaallah karena Allah, di PT Angkasa Pura Solusi ini. Dan teman-teman akan kembali jadi keluarga besar APS dan kita bisa berbangga bahwa PT Angkasa Pura Solusi ini merupakan salah satu anak perusahaan yang terbesar di PT. Betul Pak. Dengan sizing jumlah karyawan yang hampir jumlahnya ribuan, dengan revenue sudah hampir pernah mencapai 1 triliun dan lain sebagainya. Saya yakin orang-orang yang ada di sini, baik yang ada di tempat ini maupun hadir secara online, saya yakin inilah orang-orang yang terpilih, yang orang-orang terpercaya untuk bisa mengawaki dan membersamai perkembangan Angkasa Pura Solusi ke depan. Insya Allah dengan kontribusi teman-teman, APS ke depan jauh lebih baik. Siap, insya Allah betul Pak, betul Pak.
Luar biasa nih. Ini panjang banget ternyata ya perjalanannya beliau, nggak ujuk-ujuk pokoknya di atas gitu top gitu enggak. Nah, justru saya tertarik Pak tadi Pak. Bapak bilang dari awal Bapak ini kan keluarga besar Pak. Kemudian ternyata dari SD bahkan Bapak sudah diajarin untuk berwirausaha. Itu gimana Pak? Tadi kalau akhirnya kita nyambungin ke gimana akhirnya mungkin balancing ya Pak work life ini gitu. Kalau dulu mungkin bukan work tapi study jadinya kan. Betul. Nah, Bapak belajar harus naik ke jenjang karena kan ya kita tahu ya teman-teman ya, maksudnya di Indonesia ini jenjangnya apalagi ya kalau di sekolah itu kan harus pokoknya nilai, ya kan patokannya nilai bagus naik kelas, kalau enggak ya kita stay gitu. Nah, itu gimana Pak? Ya, makasih Pak Dite. Saya kalau cerita zaman dulu itu mungkin kadang agak melo juga ya. Kenapa nih Pak? Waduh, ini jangan pada sendu ya. Mentang-mentang mendu. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kebersamaan kita di hari ini, tapi ini bagian lebih inspirasi ke teman-teman sekalian, dan saya yakin juga mungkin ada yang lebih hebat dari teman-teman sekalian. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Benar Pak Dite. Jadi dari kecil memang kami dididik untuk mandiri ya, karena orang tua memang berwira swasta, dan terkadang juga di tengah sehabis sekolah kami juga harus membantu dalam tanda kutip setengah hari di sana. Kehidupan yang memang sudah Allah atur dari kecil, mau tidak mau memaksa saya kecil itu untuk bagaimana menyeimbangkan, walaupun bahasanya nggak sekeren sekarang work life balance, tapi setidaknya bagaimana target dari orang tua kalian disekolahi, kemudian bagaimana orang tua kemudian dibantu, itu jangan sampai kalian nilainya jelek, kemudian juga usaha yang dibantu oleh orang tua juga jangan sampai juga terbengkalai. Ya pada waktu itu memang tidak terstruktur Pak Dite. Saya harus mengetahui dulu kelemahan dan keunggulan saya pada waktu itu. Bahwa kelemahan saya itu adalah di waktu yang nggak bisa menyesuaikan kadang antara belajar dengan membantu orang tua. Tapi seiring dengan waktu, ya kadang memang jatuh itu kan harus dilakukan ya. Sebelum kita melakukan perbaikan. Pada waktu itu memang nilai sempat jatuh, kemudian ya orang tua agak kecewa. Nah dari situ yang memang akhirnya mau tidak mau saya harus menyesuaikan kapan saya harus belajar, kapan saya harus membantu, dan kapan saya, yang namanya anak kecil di sebuah kota Jakarta yang mungkin sebagian mengenal adalah daerah hitam dalam tanda kutip, daerah Bronx, karena memang di situ tempat pusatnya macam-macam, mulai dari mau yang putih ada, mau yang hitam ada. Ya sosialisasi ke teman-teman juga harus. Alhamdulillah itu secara tanpa bawah sadar saya harus belajar sekian, saya harus membantu sekian, dan saya harus bermain sekian. Dan dari kecil itu terbentuk Pak Dite. Dan itu membuat Bapak akhirnya senang Pak, maksudnya? Dan akhirnya saya menyenangi. Ukur oleh, dan itu orang tua, dan itu diapresiasi oleh keluarga. Dan kesenangan orang tua ketika menyampaikan ke saudara, ke teman-teman yang usahanya, itu bisa sebuah trigger bahwa membahagiakan orang tua itu merupakan kesenangan pribadi bagi saya Pak Dite. Walaupun kembali lagi behind the skin-nya mungkin saya harus belajar dari pagi kemudian tapi tanpa mengurangi tetap bermain dan tetap membantu orang tua. Dan alhamdulillah dari kecil seperti itu, kemudian beranjak SMP, SMA, kuliah, ya lagi-lagi levelingnya beda. Yang terhadap apa di komitmen kita, tapi ketika memang dasarnya secara konsepnya memang sudah kita dapat dari dini, ya sampai dengan hari ini alhamdulillah itulah yang tetap saya jalankan dengan segala amanah yang diberikan. Masya Allah. Siap. Tadi saya dapat satu kunci ya teman-teman. Mungkin ini juga ya ini secara general ini harusnya kita pahami gitu ya. Tadi ada membahagiakan orang tua ya Pak. Mungkin akhirnya tadi kan trigger ke situ ya Pak. Membahagiakan orang tua, akhirnya tadi
ya harus belajar, yang main gitu ya, terus kemudian harus bantu orang tua juga. Mungkin dasarnya dari situ, ridho dari orang tua ya Pak ya, gitu ya. Happy, kita ngerasa hidup kita nggak sempit juga ya Pak. Betul. Gitu. Pekerjaan-pekerjaan atau semua kegiatan ini jadinya bisa kita jalani dengan mungkin smooth, dengan lancar ya, berkat ridho dari orang tua. Nah, ini catatan teman-teman. Jadi ya yang mungkin orang tuanya gitu ya masih ada ya, jangan menunda lah, segeralah untuk mungkin tetap masih kita berbakti sama orang tua gitu ya, itu penting ya. Penting banget. Nah, terus saya tertarik juga Pak. Tadi Bapak bilang Bapak dari awal berarti sudah dari SD sampai kuliah mungkin membantu orang tua terkait bisnis Pak. Ya. Nah, apakah gara-gara itu Bapak terus tertarik kuliah jadinya ke keuangan gitu? Karena wah mau ngatur bisnis nih sebenarnya gitu. Apa gimana Pak? Karena bisa tiba-tiba Bapak ngambil keuangan. Benar kan Pak ya? Iya benar. Keuangan ya? Benar. Oke. Jadi menarik Pak Dita ya. Saya itu walaupun dari kecil dididik berusaha, tapi saya dari dulu tuh walaupun nilai eksak saya tinggi, tapi saya nggak pernah suka yang namanya accounting Pak Dita. Oh malah nggak suka Pak? Saya nggak suka. Oh sekarang malah sampai mimpi kali Pak ya? Dan ini bisa juga sih. Dan ini bisa dibuktikan di semester 1, semester 2 saya. Mungkin teman-teman agak kaget, semester 1 saya itu di pengantar akuntansi, kalau yang dari akuntansi itu saya sempat D. Kemudian pengantar akuntansi 2 saya itu sempat E. Remedial dong Pak. Remedial bahkan. Karena memang mungkin Pak Dita kaget kali. Kira-kira saya passionnya kemana? Kemana Pak Dita? Kemana ya? Mana Pak? Komunikasi. Walaupun secara karakteristik saya introvert ya, lebih banyak memang hal-hal yang sifatnya diam. Tapi saya lebih condong milih sosial di sekolah. Nah, itu ada cerita menarik di sekolah kenapa saya harus memilih sosial. Nah, dari sosial saya melihat saya lebih suka waktu itu adalah tata negara. Oh, berat nih. Makanya saya waktu itu ngambil S1-nya adalah hukum. Oh, oke. Tapi qadarullah karena memang saya pilih salah satu di UMPTN pada waktu itu gagal, dan saran juga dari orang tua. Nah, kembali lagi ini peran orang tua sangat penting. Orang tua hanya tahunya adalah bagaimana dia kuliah kemudian bisa langsung bekerja. Kebetulan tetangga pada waktu itu juga ngambil kuliah accounting dan dia bisa langsung kerja, maka disarankanlah sama orang tua untuk accounting. Dan lagi-lagi teman-teman, ini pembelajaran juga, nggak semuanya yang kita suka itu ya harus kita jalankan. Adapun yang nggak suka itu bagian dari proses. Dan yang paling penting adalah bagaimana merubah yang tidak suka itu menjadi suka. Itu paling susah dan paling jadi tantangan. Dan alhamdulillah kuncinya adalah ketika kita nurut kepada orang tua, dan saya yakin doa orang tua adalah diijabah, dan alhamdulillah saya bismillah masuk ke accounting dan sampai sekarang Mbak Dita. Masya Allah. Berarti saya jadi agak ini juga nih, merinding juga nih. Jadi sebenarnya Bapak nggak suka sama sekali juga sama accounting? Nggak suka. Kenapa saya nggak suka? Karena waktu di SMA saya agak trauma dengan teman-teman saya yang di IPA. Kenapa Pak? Karena sedikit saya di sekolah ya, saya kelas 1 itu 7 kelas sekalian. Kelas 2-nya itu 6 kelas. Saya waktu itu 3 besar, dan yang 3 besar itu dimasukkan ke sekolah unggulan, ke kelas unggulan. Dan 42 orang, kumpulnya itu adalah orang-orang besar dari 7 kelas itu. Istirahat ngomongin rumus. Dan dikasih kemana? Asing-asingnya menurut saya. Sedangkan saya melihat orang-orang yang di kelas non unggulan justru hidupnya bebas Pak Dita. Ya. Maka dari itulah waktu itu saya di kelas 2 masih tetap 10 besar alhamdulillah. Itulah yang sempat orang tua saya dipanggil karena saya nggak mau masuk Pak. Bapak tetap lebih milih IPS? Saya tetap memilih SPS. Maka berbanggalah orang-orang yang memilih IPS, karena memang IPS itu menurut saya jiwanya memang jiwa-jiwa sosial. Dan akhirnya berada di posisi ini karena saya bingung tadi Bapak kan nggak suka Bapak bilang. Terus ya udahlah nih benar nggak suka cuma karena orang tua nih. Udah deh bismillah aja gitu. Nah terus tiba-tiba switching, akhirnya kan Bapak bilang dari nggak suka buat jadi suka. Nah itu gimana Pak? Karena ini yang mungkin teman-teman
semuanya ya, saya juga gitu. Kadang sesuatu yang kita suka ya udah malah dihindari gitu kan Pak ya. Aduh males deh gitu. Tapi ini malah buat suka malah jadi ya akhirnya di sini teman-teman kode dulu gitu. Ini luar biasa gitu. Gimana Pak? Ya, ini menarik lagi-lagi Pak Dite ya. Saya itu memang kalau sudah orang tua terkait orang tua itu memang saya azam atau komitmennya itu memang sangat tinggi. Jadi ketika IP semester 1 saya karena ada D dan E itu dan orang tua memang kecewa banget. Saya lihat dari raut wajah kedua orang tua karena memang terlihat sangat kecewa karena memang ya kami bukan dari keluarga yang berada, pastinya jumlah semester itu menjadi pengaruh juga menambah. Nah di situ memang lagi-lagi saya mulai konfrontasi dengan diri dan akhirnya dari yang tidak kemudian coba saya berdamai dengan diri saya sendiri. Akhirnya saya temui orang-orang yang memang memiliki tinggi di kampus pada waktu itu. Kita diskusi, saya minta dan sebagainya, dan alhamdulillah pada waktu itu dapat dosen yang sebenarnya simple tapi dapat Pak. Saya belajar banyak dari lagi-lagi ilmu nih ya. Sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh, tapi mereka belum ada kesempatan mendapatkan guru. Itu kuncinya tuh Pak Dite. Jadi ketika dapat guru yang baik, cara mengajarnya baik, simple, sederhana, nah disitulah saya mulai suka Pak Dite. Logiknya dapat, tidak harus menghafal, karena saya orang hafal kan. Dari SMP, dari SMA, akhirnya dengan tadi cara simple yang dapat, kemudian konsep dapat, akhirnya ketika saya ngambil semester pendek, alhamdulillah di kampus kami itu ada semester pendek sehingga bisa mengejar setiap libur dari yang D bisa menjadi A. Masya Allah. Bisa menjadi A. Dan akhirnya perasaan itu timbul karena lagi-lagi ketika orang tua melihat hasil IPK-nya di atas rata-rata, lagi-lagi senyum dan kegembiraan orang tua itu menjadi motivator yang lebih untuk saya harus bisa lebih cepat dari target yang memang ditargetkan orang tua di 4 tahun. Alhamdulillah 3,5 tahun saya selesai. Itu udah tambah semester pendek tadi Pak, nambah? Jadinya cuma 3,5 tahun? Yes. Masya Allah. Luar biasa teman-teman, tepuk tangan dulu dong buat Pak Dika. Luar biasa. Saya aja 5 tahun Pak. Saya 5 tahun. Aduh, kalau saya kebalikannya, saya orang IPA tapi masuknya ke IPS karena emang psikologi kebetulan di kampus saya itu IPA. Jadi saya belakang sosial. Cuma teman-teman, beliau nggak suka tadinya, mencoba untuk suka karena orang tua. Lagi-lagi ya Pak, orang tua, dan ini bukan masalah skornya, teman-teman. Skor IPK-nya tadi hasilnya di ujungnya aja, tapi yang Pak Deka mungkin mau ini adalah kebahagiaan orang tua tadi gitu, melihat orang tua bahagia, senang, itu juga kebahagiaan kita. Nah dari situ, walaupun ya ujung-ujungnya memang harus dengan skor yang tinggi, tapi kan utamanya kita mungkin bergeraknya pengen membahagiakan orang tua tadi kan ya Pak, yang ke situ lagi ya Pak. Oke Pak, siap. Oh ya, nih, sebelum kita lanjut, apa nih? Agak usia sih Pak. Nah ini kita punya ini Pak, kan ini bisnisnya apa itu banyak Pak. Nah ini salah satu produk kita nih Pak, yang sudah mulai kita kelola sendiri Pak. Namanya Jetlag Express Pak. Jetlag Express. Ini menjual kopi-kopian lah, minum-minum, kemudian snack-snack ringan. Nah itu ada. Mungkin kalau outletnya masih baru di T3 aja ya teman-teman ya, baru di bawah ya. Tapi insya Allah teman-teman kalau misalnya nanti mungkin dari cabang mana gitu ya, cabang mana kalau pas kesini itu bisa mampir. Nanti dapat ini potongan, sebut aja nama Pak Deka. Nanti dikasih gratis. Pak, mau Pak diminum dulu Pak. Aduh, makasih nih. Mau yang dingin apa mau yang hangat Pak? Saya angkat aja. Oke, siap. Makasih. Ini terima kasih nih ke teman-teman nih, terutama mitra kita nih yang Masya Allah ini yang terkenal nih di Jetlag ya Pak Dita ya? Iya Pak. Waduh, nih saya aduk dulu dong. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya coba minum dulu nih. Walaupun saya sebenarnya nggak suka kopi, tapi kan dipaksa ya sama panitia ya, buat promosi katanya, ya sudahlah. Padahal kalau ada matcha latte, saya lebih suka matcha latte. Terima kasih nih panitia nih. Pahit. Segar nih, pagi-pagi jadi lebih berwarna Pak Dita. Iya benar Pak, kalau pahit mah jadi segar. Biar nanti Jumatan kita segar. Biasanya masih makan.
Baik Pak, Siap. menyambung lagi Pak. Ya. Tadi Bapak sudah cerita tentang bagaimana perjalanan Bapak gitu karir, kemudian kenapa Bapak bisa terjun dan mungkin akhirnya menyukai terkait dengan keuangan. Nah, ini teman-teman coba ini Pak riset. Jadi katanya ada yang mengatakan Pak, selain mungkin ibadah gitu ya Pak yang utama, nah inputnya yang membuat kita sehat dan bahagia itu selain olahraga dan juga mungkin makanan sehat ini secara duniawi ini Pak. Siap. Nah berikutnya adalah pengelolaan keuangan Pak. Nah bagaimana menurut Bapak tentang pernyataan ini Pak? Baik, makasih Pak Dite. Ya. Mungkin satu cara yang orang yang satu dengan orang yang lain mungkin tidak persis sama gitu ya. Tapi setidaknya konsep ini mungkin bisa juga dipraktikkan oleh teman-teman. Karena saya juga ujuk-ujuk tidak langsung duduk pada posisi yang seperti ini. Pastinya ada masa-masa kita pernah di leveling style, leveling yang sedikit middle sampai dengan posisi yang sampai dengan sekarang. Makasih Pak Dite, pertanyaannya menarik teman-teman ya. Saya jujur kembali lagi orang menjadi role model Pak Dite. Saya perlu menyampaikan di sini, ibu saya ini termasuk yang SD tidak tamat. Saya sering menyampaikan ini untuk memberikan motivasi. Bahkan kelas 1 SD-nya tidak tamat. Karena saya kelontong di pinggir jalan di salah satu daerah di Kebun Kacang. Teman yang kenal dan tahu daerah Kebun Kacang itu Nasi uduk Pak. Atau lebih tepatnya yang pernah ke Indonesia, Kebun Kacang. Nah disitulah tempat kami berusaha. Masya Allah ya Pak Dite ya. Karena teman-teman beliau yang juga punya usaha sama. Tapi orang tua saya itu bisa menyisihkan tiap hari yang mana pos untuk pendidikan anak, yang mana pos untuk investasi, yang mana pos memang untuk rekreasi, dan yang mana pos untuk rutin. Dengan konsep sederhana, beliau ada gelas, kemudian taruh di gelas-gelas itu. Oh ya. Pada waktu itu memang tidak sadar Pak Dite bagaimana hal-hal simpel sederhana itu kemudian tanpa tidak kami sadari beliau bisa, mohon maaf, bisa membeli kuliah dan ya peralatan perlengkapan yang lainnya. Lagi-lagi ya trigger mau tidak mau akhirnya mendarah daging di saya Pak Dite. Jadi dengan pengalaman yang tadi saya bilang dari kecil, bagaimana mengalokasikan waktu itu dalam tanda kutip menimbulkan kebahagiaan baik bagi diri kita maupun orang lain yang kita sayangi, dan itu juga akhirnya menular kepada bagaimana memanage hal yang saya miliki. Salah satunya adalah keuangan Pak Dite. Jujur ya tadi dengan melihat orang tua bagaimana membagi, kemudian pada waktu pertama kali kerja, saya ingat banget pertama kali kerja, tapi kalau di swasta kan agak lebih tinggi ya, apalagi di asing ya Pak Dite ya. Waktu itu gaji sekitar 5 juta baru masuk. Oh gede Pak. Udah tinggi banget ya. 2000 berapa tuh Pak? Saya pertama kali kerja itu tahun 2004. Oh gede lah Pak. 2004. Saya masih main gundu Pak. Nah, dari 2004 saya ini agak orang perfect ya, teman-teman sekalian. Dan saya tahu tujuan saya itu karena saya dari kecil tuh sengaja atau tidak sengaja itu harus menuliskan atau ada yang harus ditetapkan tujuan saya apa.
Itu dari kecil memang saya ingin. Kalau dari kecil saya ingin ranking 3 besar. Nah itu yang terpatri. Saya ingin misalkan lulus kuliah tepat waktu. Jadi tujuan tadi sengaja saya tarik ke kehidupan pribadi saya agar itu bisa tercapai, atau kalau menjadi istilahnya yang sekarang netral dari Pak Ema adalah untuk dilampaui. Dan itu memang secara nggak sadar memang itu Pak Dite. Gaji 5 juta, saya ingin misalkan dari kecil saya senang misalkan melihat orang berkorban. Karena pada waktu itu memang qadarullah memang belum pernah sempat berkorban orang tua. Jadi ketika pertama kali kerja pastinya orang tua kita bahagiakan. Dari gaji sekian saya sengaja coret-coret buat orang tua berapa, buat korban berapa, buat beli baju, karena kan kita di swasta nggak dapat seragam ya. Ya beli baju berapa, kemudian buat makan berapa, buat bensin berapa, lebihnya tabung. Dan biasanya saya agak strict dengan itu Pak. Jadi nggak ada toleransi atas poin-poin yang sudah saya buatkan, entah itu dari manajemen waktu maupun dari manajemen keuangan. Dari kecil sampai dengan kerja itu yang selalu saya bentuk. Dan dengan kayak gitu kita tahu kapan harus kita investasi, karena semua sudah teralokasi. Dan mungkin terkesan normatif, tapi kalau ini dijalankan dengan komitmen, saya yakin insya Allah itu bisa. Dan saya nyalani juga, dan itu bisa. Itu Pak Dita. Jadi, waduh, ini apa dapat poin tambahan lagi teman-teman ya. Ini saya nangkap tadi mungkin kurang lebih 2 nih minimal gitu ya. Yang pertama tadi komitmen gitu ya, komitmen. Jadi Pak Deka tadi udah, ya pokoknya kalau kita udah punya catatan segitu ya segitu. Nah sama tadi kisah dari mohon maaf ibu dari Deka ya gitu ya. Walaupun nih mohon maaf nih teman-teman, mohon maaf Pak Deka, tadi beliau tidak lulus SD bahkan gitu ya, tapi beliau bisa memanage uang tadi dengan sederhana ya Pak. Jadi poin kedua yang saya tangkap tadi selain komitmen adalah ya hal simpel gitu. Hal simpel itu bisa berimpact luas kalau kita punya komitmen tadi yang nomor 1. Cuma masukin aja kan ke apa namanya, iya kan, gelas-gelas itu ya Pak ya. Ya akhirnya kalau kita komitmen masukin setiap yang mungkin udah ada pot-potnya, kemudian kita juga ya udah kalau udah masuk situ nggak bisa diambil lagi gitu ya Pak ya. Betul. Cuma yang mungkin toples paling ujung yang emang lain aja yang bisa kita ambil ya udah gitu ya. Itu teman-teman. Jadi ya tadi ya mungkin ada kaitannya sama planning keuangan, tapi seperti apa gitu ya. Karena kan kita udah manggil kan suka banyak tuh Pak sekarang apa namanya konsultan keuangan ini segala macam. Tapi kalau ya udah 1-2 bulan jalan gitu terus berikutnya nggak kita jalan lagi ya percuma ya Pak ya. Betul. Gitu teman-teman. Nah Pak, kaitannya juga gitu dengan tadi pernyataan tadi kan, terus berarti Bapak kan baik di kantor mungkin di rumah juga Bapak berarti kita nggak tahu nih, tapi kalau menurut Bapak sebenarnya memanage keuangan kantor sama keuangan rumah ya kalau kita ngomongin polanya Pak gitu sama nggak sih Pak? Terus menurut Bapak apakah ya apa yang Bapak mungkin lakukan di rumah sekarang itu juga sebenarnya dilakukan di kantor gitu Pak? Siap, makasih Pak Dite. Ini mungkin kalau teman-teman di kantor pusat APS mungkin pernah saya kasih lihat Pak Dite. Apa tuh Pak? Mungkin 1.001 atau mungkin 1 juta banding 1 Pak Dite. Saya pernah ngasih lihat ke teman-teman di salah satu keuangan. Saya itu punya laporan keuangan pribadi Pak Dite. Oh gitu Pak. Mulai dari profit and loss, mulai dari balance sheet, mulai dari cash flow, Luar biasa. seluruh transaksi atas rekening bank saya itu tercatat. Oh gitu Pak. Saya enggak. Jadi kalau itu doang. Pak Dite nanya berapa total balance sheet saya, insya Allah Pak Dite bisa saya kasih tahu berapa kekayaan saya. Walaupun nggak banyak teman, Pak Dite juga bisa tahu. Kenapa itu penting? Karena tentunya saya belajar dari pengelolaan perusahaan. Pribadi itu kalau nggak di-manage, Bapak Ibu sekalian, jatuhnya adalah kita nggak tahu apa yang menjadi prioritas kita. Poin itu Pak Dite. Terkadang kebutuhan dengan
keperluan itu beda tipis Pak Dite. Iya, iya betul Pak. Dan pastinya kan kita berkeluarga, kita punya cita-cita, punya rumah, punya kendaraan, Betul. punya tabungan pendidikan buat anak. Nah, dari yang tadi planning keuangan setiap bulan, kalau kita nggak buat bagaimana planning, ya investasi jadinya saya yakin nggak pernah akan terwujud. Ya mungkin orang akan kaget-kaget ya bagaimana cara mengelola keuangan saya. Saya buat sama seperti saya mengelola perusahaan. Jadi dilakukan sama semua ya mungkin akuntan enggak ya Pak? Saya bahkan tanya ke manajer accounting Bang Petrus, malah beliau terkaget-kaget. Bapak bisa kapan ngentrinya? Nah itu maksud saya transaksi keuangan. Kapan bisa ngentrinya transaksi bank? Jadi alhamdulillah karena biasanya saya berangkat kerja 5:30 pagi karena harus ngantar anak ke sekolah dulu, terkadang sampai kantor jam 8. Sebelum mulai rapat jam 9 itu ada waktu 1 jam untuk kepentingan ibadah dan menyelesaikan keperluan pribadi. Biasanya saya menyelesaikan laporan harian itu H+1-nya di pagi hari. Nah, menarik nih. Kan nih tadi kita udah ngomongin kaitan dengan work life balance juga nih, Pak. Iya. Nah, ini udah mulai masuk nih. Bapak tadi kan dengan kesibukan sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko, Pak. Bapak tadi mencoba sama lagi gitu ya perlakuan di rumah dengan di kantor. Dan Bapak tadi, saya juga penasaran soalnya sama kayak Bang Petrus gitu. Kapan Bapak ngentrinya? Karena kan transaksi kan nggak cuma yang gede-gede, Pak. Ya pasti kayak cuma transfer apa 50.000 lah, beli pulsa gitu kan Bapak catat juga Pak. Nah kan luar biasa nih, Masya Allah nih. Cuma itu gimana Pak bagi waktunya? Belum Bapak, ya setahu saya nih Bapak dulu juga suka hobinya naik sepeda gitu ya Pak ya. Terus maksudnya mungkin sama keluarga kemana gitu Pak. Kemudian Bapak juga punya bisnis kecil-kecilan. Itu gimana Pak ngelolanya Pak? Baik, makasih Pak Dita. Nah ini menarik dan poinnya adalah disiplin Pak Dita. Disiplin dan komitmen. Kalau nggak ada disiplin dan komitmen terhadap jadwal atau kegiatan yang sudah kita atur, itu akan mengganggu jadwal-jadwal yang lain. Oh ya. Kuncinya di situ Pak Dita. Kuncinya adalah bagaimana kita disiplin, kita komitmen untuk jadwal yang sudah kita buat, baik itu untuk kepentingan pekerjaan, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan kita atau bahasa anak muda ini time. Oke. Itu mau nggak mau memang saya buat secara detail. Jadi kalau Pak Dite kapan buat kepentingan pribadi, itu saya bisa jawab kapan saya buat kepentingan pribadi, kapan buat kepentingan sosial, kapan buat kepentingan perusahaan, dan kapan buat kepentingan keluarga. Termasuk juga kapan ngentrinya ya tadi. Saya masih punya waktu 1 jam di pagi hari, nggak lama, setengah jam itu selesai. Itu tapi enggak ini Pak, maksudnya kalau Bapak udah bikin jadwal gitu, Bapak nggak bosan dengan mungkin rutinitas yang Bapak buat sendiri itu Pak? Ya, namanya manusia Bapak Ibu dan teman-teman yang hebat ya. Kebosanan kadang terjadi Pak Dita. Nah ini menarik nih, mungkin cara mengisi kebosanan beda-beda ya. Karena saya suka hal yang sifatnya memang merecharge itu cukup simpel dan sederhana tanpa harus healing ke luar negeri atau healing sebentar-bentar stress healing, sebentar-bentar stress healing. Saya enggak, healing saya sederhana Pak. Kalau saya sudah jenuh dengan rutinitas, saya biasanya merecharge pertama adalah datang ke majelis ilmu Pak. Oke Pak. Ya mungkin sebagian orang mengisinya dengan yang lain, tapi saya biasanya mengisi dengan itu. Setelah keluar dari situ biasanya memang insya Allah kejenuhan itu akan hilang. Termasuk juga ngajak keluarga aktivitas di luar rumah, entah itu dengan menggunakan roda 2 atau roda 4, yang penting sama keluarga. Nggak usah lama-lama, mungkin sejam 2 jam. Setelah selepas itu juga hilang penat saya. Nah itu tapi
kan Bapak nih ada beberapa apa ya istilahnya dunia kerja, dunia rumah gitu ya, mungkin sosial juga ada. Nah, tadi kan ngomong ini kita bagaimana membalancing itu Pak. Nah, Bapak bilang tadi kan ya ketika di rumah ngajak keluar apa segala macam. Nah, itu dunia Bapak yang lain, dunia kantor Bapak. Apalagi maksudnya Bapak kan top manajemen nih Pak gitu ya. Apakah tetap aduh gimana nih sambil nyetir gitu kan Pak, aduh nih cash flow nggak ini lagi nih, CRL lagi nih, nggak lagi gitu kan, ya suka gitu tuh Pak. Nah, apalagi nih OVRG lagi nih kan, kelakuannya nih, aduh gitu. Ini gimana Pak? Baik, makasih Pak Dite. Nah ini menarik ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita minjem istilah akronim dari work life itu kan gabungan antara kata kerja work dan life. Ya, betul Pak. Dan itu ibarat sebuah neraca, itu harus berimbang. Kalau sebagian definisi mungkin secara literasi teori, seimbang ini alat ukurnya susah Pak Dita. Iya betul Pak. Kita Allah berikan 24 jam ya teman-teman ya. Apakah seimbangnya dibagi 3? Nah, ada untuk work time, ada untuk social time, ada untuk me time. Apakah harus dibagi 888? Ya. Kayak ini enggak Pak Dita. Betul. Dan mau tidak mau kita pasti akan berbenturan dengan kepentingan pekerjaan, kepentingan keluarga, kepentingan sosial, termasuk kepentingan diri kita tadi Teh. Makanya saya lebih condong work-life balance itu saya lebih condongkan bahasanya menjadi work-life harmony Pak Dita. Oke, work-life harmony. Wah, mantap juga nih. Gimana tuh Pak? Gimana mengharmonikan atau mengintegrasikan itu semua gimana Pak? Ini menarik. Karena kalau balance, menurut saya nggak mungkin kita bisa balance kan? Ya, sepakat Pak. Nggak mungkin alokasi jam kerja dengan jam main kita samakan. Sama, betul Pak. Nggak mungkin dengan me time kita samakan dengan jam kerja. Kan? Tapi bagaimana komponen-komponen tadi kita bisa harmonikan sehingga tadi tidak harus sama jumlah jam, tapi berkualitas dari sisi hasil. Bayangin bagaimana kita bisa bekerja kurang lebih 6 jam, kemudian pulang paling hanya sejam 2 jam dengan keluarga, kemudian setiap harinya dan terutama untuk diri kita sendiri. Pengalaman dari kecil, kemudian sekolah, kuliah, dan itu terbentuk bagaimana tujuan awal itu sudah saya tetapkan untuk apa, sehingga di benturan antara kerjaan, keluarga, sosial, dan diri, kepentingan diri itu bagaimana bisa harmonisasikan sehingga ujungnya 2 Pak Dite. Bagaimana kita tetap produktif dan bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan baik diri kita maupun kepada komponen-komponen yang memang kita sedang jalankan. Ya kalau kita bicara sosial, kadang kita diamanahkan mungkin di sekolah anak, kadang di masyarakat, kadang juga mohon maaf di perkumpulan-perkumpulan hobi. Dan hal-hal yang kayak gitu memang harus di-maintenance Pak Dita. Dan saya yakin kalau tidak ada keharmonisan, itu pasti yang kita akan bergerak Pak. Dan alhamdulillah atas izin Allah ya, sampai dengan saat ini semua indikator itu alhamdulillah Allah jaga Pak Dita. Mulai dari tugas kantor, ya alhamdulillah berkat dari support dari teman-teman sekalian, saya hanya tinggal menjadi dirijen. Tanpa support dan kerja keras teman-teman tidak mungkin bisa bisa sebesar ini. Dan itu bisa terlihat dalam laporan keuangan dan bisa terlihat juga dalam komponen-komponen lainnya. Nah di keluarga, kalau saya harus memotivasi diri saya sendiri, saya punya target Pak Dite, di mana anak-anak saya ini minimal 1 tahun itu 1 juz. Masya Allah. Ayo, yang belum 30 aja. Saya bagaimana harus membersamai anak ketika di sekolahnya, kemudian dia harus bebannya 1 tahun 1 juz. Itu kalau tanpa kolaborasi dan dalam tanda kutip komitmen dan disiplin kita, mungkin Pak Dite bisa melihat ya, padahal kalau saya gimana mengalokasikan waktu setiap pulang kerja, anak telepon, itu bagian dari saya
menjalankan fungsi saya untuk mencapai tujuan saya. Itu salah satu ibadah. Dan mau tidak mau karena kita terbiasa dengan membuat jadwal, kadang penyesuaian itu otomatis mudah atau terbiasa kita lakukan, Mbak Dita. Sehingga tadi keluarga pada prinsipnya, misalkan sehabis mereka dapat mencapai target yang diinginkan, ya kita kasih keinginan sesuai dengan kemampuan. Contohnya misalkan mereka minta kemana, ya selama memang budgetnya mumpuni ya kita penuhi, sehingga ada keseimbangan. Kemudian ke masyarakat, alhamdulillah juga saya juga diamanahkan menjadi salah satu ketua komite ya di sekolah anak. Terkadang juga dinamika persoalan di sekolah juga itu tinggi. Nah itu kalau nggak di-maintenance juga dengan baik, juga saya yakin juga akan tidak baik buat kolaborasi antara guru dengan orang tua. Ya terakhir untuk me time saya sederhana Pak Dita. Me time saya itu ketika memang saya sudah suntuk, selain saya buka apa yang saya suka, entah di YouTube, entah di media sosial lainnya, ya kemudian kalau bisa tidur kurang lebih setengah jam, biasanya saya kembali recharge. Itu tambahan selain tadi bagaimana saya recharge diri saya. Nah, berarti Pak, ini kan tadi Bapak bilang bikin schedule ya Pak ya. Salah satunya tadi bikin schedule yang jadi kita membuat kita disiplin dan komit gitu. Nah, tadi kan Bapak singgung ini, dan ya saya termasuk saksinya teman-teman. Jadi memang Bapak itu kalau misalnya pulangnya agak telat gitu ya sampai malam gitu, nah itu biasanya jam-jam tertentu tuh pasti di video call tuh sama anaknya langsung gitu. Jadi ini bahkan sudah internalisasi ke anak-anak ya Pak gitu. Jadi ya nggak perlu beliau yang ngingetin gitu, bahkan langsung tiba-tiba ditelepon gitu. Tapi ya mungkin karena beliau saat itu sedang ada ini, biasanya agak dimundurin gitu ya, bentar gitu. Nah kebetulan saya juga yang gangguin gitu biasanya. Jadi ini bahkan nggak cuma buat diri Bapak sendiri ya Pak, itu juga harus ya untuk mendukung itu semua ya, berarti sekeliling Bapak juga coba Bapak tularkan ini ya Pak. Luar biasa. Dan tadi terakhir akhirnya Bapak bilang kan mungkin tadi ada reward ya setelah apa yang mungkin kita komit, kita disiplin, kemudian kita reward. Dan ini berlaku untuk diri kita sendiri nggak Pak? Misalnya self reward kan biasanya gitu, sekarang lagi banyak nih self reward, tapi self rewardnya apa gitu, tiba-tiba mumpung punya ini ada lebihan, beli apa gitu kan, jadi gitu emang self reward, tapi bulan depan ada self reward lagi, jadi bukan self reward, jadi rutinitas gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Ya makasih Pak Dite. Terkadang memang untuk jujur self reward ini bagi saya mungkin tidak selalu materi Pak Dite. Karena juga setiap leveling itu kan saya punya tujuan memang setiap tahun biasanya berbeda Pak Dite. Dan kita mau tidak mau harus jujur dengan diri kita sendiri, di leveling sekarang tujuan yang mau kita capai apa sih? Misalkan bagi sebagian orang mau umroh, bagaimana mencapai untuk umroh? Berarti kan tidak mau dia harus menurunkan itu sebagai target yang dia harus turunkan, nabung setiap bulan sekian. Itu kalau nggak disiplin nggak mungkin untuk bisa umroh. Itu misalkan contoh sederhana. Kemudian let's say misalkan kita mau punya mobil, kalau itu nggak ditabung sampai kapanpun nggak akan bisa tuh, kecuali dengan cara instan ya minjem. Nah alhamdulillah biasanya karena memang disiplin kuncinya, terutama buat keluarga ya. Kalau keluarga sudah mencapai target tujuannya, terutama anak-anak, memang biasanya memang saya lebih mendahulukan reward kepada anak-anak. Kalau saya pribadi, bagian dari reward itu saya pending Pak. Nanti pada saat mereka sudah mencapai targetnya, sekalian rewardnya bareng-bareng. Termasuk salah satunya yang Allah mudahkan kemarin kita Januari itu. Karena alhamdulillah Allah mudahkan, anak pertama saya memang mencapai target dari yang saya targetkan di awal. Dan anak kedua, anak ketiga, alhamdulillah Allah mudahkan juga. Ya sekalian akhirnya itulah bagian dari memang reward yang mereka sendiri tidak sangka-sangka. Biasa, Masya Allah. Atau
teman-teman nih. Ini sangat inspiring banget ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya mau nanya nih Pak, nanti mungkin Bapak kasih sedikit tambahan Pak terkait dengan tips and triknya Pak untuk tadi membalancing itu semua. Kalau tadi saya tangkap dari omongan Bapak gitu ya, pertama Bapak sudah melakukan harmonisasi jadi ya Pak ya. Jadi membalancing itu bukan berarti jamnya harus sama gitu ya. Harmonisasi bagaimana nanti output dari kualitasnya ini yang walaupun mungkin sedikit tapi kualitasnya kalau bisa sama gitu ya Pak ya. Jadi ya akhirnya balancing di sini tuh lebih kepada kualitasnya gitu ya Pak ya, bukan dalam waktunya gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir yang mungkin 15 sampai 16 jam di kantor gitu ya kerja gitu, tapi mungkin ada beberapa waktu gitu sedikit ya bisa aja, yang penting quality time-nya itu gitu ya. Jadi walaupun sama keluarga memang mungkin lebih banyak di kantor akhirnya. Betul. Tapi ya di keluarga ya itu tadi kualitasnya juga perlu dinin akhirnya gitu ya, perlu ditingkatkan walaupun sebentar. Dan tadi mungkin akhirnya kalaupun ini bikin target-target ya Pak, bikin schedule, disiplin juga kita harus komitmen sama ya mungkin jadwal kita buat tadi. Sekarang kita harus ngapain, urusan kantor, nanti urusan keluarga di sini. Kalau weekend mungkin lebih banyak keluarganya gitu ya, kantornya diiniin. Nah, disiplin dan komitmen itu juga. Nah, ada tips and trick lain nggak Pak kira-kira untuk tadi mengharmonisasikan semua itu Pak? Iya, baik, makasih Pak Dite. Mungkin lagi-lagi ini bisa diambil oleh teman-teman ataupun tidak, ya pastinya menyesuaikan dengan kondisi masing-masing ya Pak Dite ya. Tapi overall apa yang saya jalanin ini kurang lebih, kalau kita melihat literasi-literasi yang ada mengenai bagaimana seseorang menyeimbangkan atau mengharmonisasikan antara pekerjaan dengan kehidupannya, kurang lebih yang saya bisa sebutkan yang pertama, bismillah, kita sempurnakan niat kita dulu deh. Niat kita ini mau apa sih? Bekerja karena apa sih? Apakah bekerja karena dunia, materi, jabatan, atau apa? Kita harus luruskan dulu niat kita ini. Yang kedua, setelah niat itu sudah ada, kita harus punya komitmen dan disiplin. Karena dengan niat tanpa adanya komitmen dan disiplin itu menurut saya agak susah untuk saling mengatrol. Kemudian yang ketiga, bagaimana work-life harmony ini bisa jalan? Teman-teman harus terbiasa membuat target. Harus berbiasa dengan target. Karena kalau tidak ada target, terkadang tiba-tiba langsung membuat manajemen waktu itu agak susah. Kita kadang harus menentukan skala prioritas kita untuk apa dari sekian banyak kebutuhan yang kita punya. Betul. Kita harus tujuan dulu. Misalkan tahun ini saya mau nambah hafalan Quran menjadi 4 juz. Gimana tuh kita coba implementasikan ke hari? Berarti setiap hari saya minimal 2 surat. Atau misalkan kita mau nabung untuk umroh, maka kan sebulan harus sekian. Yang pertama harus punya target dulu. Targetnya kita mau ngapain sih? Nah, setelah punya target, baru kita turunkan ke buat program atau jadwal atau kegiatan yang mendukung untuk target tersebut tadi. Karena dengan adanya tujuan besar, kalau tanpa adanya program atau apa yang harus saya lakukan, itu menurut saya nggak nyambung. Coba misalkan kalau saya pribadi, saya mencontohkan diri saya ya, saya jam 8 jam kerja itu pokoknya ingin fokus. Makanya kalau teman-teman yang dekat dengan saya, ya saya benar fokus. Karena saya ingin nanti pada saat saya berbicara kepada kehidupan kedua dalam arti sekarang bukan meninggal hidup lagi ya, bukan. Jadi pada saat saya harus nanti setelah dari kantor kemudian ke sosial atau ke keluarga, saya nggak boleh memikirkan apa yang ada di pekerjaan. Mungkin kalau teman-teman mengenal istilah job burnout, itu teman-teman harus banyak melatih. Bagaimana di luar pekerjaan, teman-teman jangan memikirkan pekerjaan. Itu salah satu clue juga Pak Dite, agar hidup kita ini bahagia. Berarti bukan berarti kita ya udah jadi lepas jam kerja matiin handphone, nggak gitu juga. Maksudnya adalah kita jujur dengan diri kita sendiri. 8 jam kerja kita ini udah kita isi dengan apa sih?
pasang target, hari ini saya menyelesaikan A, hari ini saya harus menyelesaikan B, saya harus rapat dengan A, saya harus rapat dengan B. Terkadang akhirnya waktu menjadi nggak terasa. Dan teman-teman harus terbiasa dengan itu. Nah, ketika kita sudah jam 8 kerja, jam 8 jam kerja, kemudian harus masuk ke wilayah keluarga, ya pekerjaan itu, mohon maaf, kita fokus gantinya. Bukan lupakan, tapi fokus itu berganti. Fokus ke keluarga. Dan saya memang agak berat ya. Ketika saya tentunya belajar. Pada saat saya sudah melangkahkan satu kaki keluar dari kantor, pekerjaan kantor itu fokusnya beralih. Jadi tidak melupakan ya, fokusnya beralih. Ya. Dan itu harus dilatih, Pak Dede. Prioritasnya prioritasnya ya? dirubah. Ya. Jadi ketika kita masuk ke fase berikutnya, fase cycle keluarga, ya kita berubah. Fokus kita keluarga. Apa yang menjadi masalah anak-anak, apa yang menjadi mungkin isu-isu yang sedang ada di dalam rumah, ya kita fokus, bincang dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat, kalau saya 1 jam sebelum mau tidur, saya biasanya me time. Bahkan sempat me time, Pak? Me time. Ya 1 jam dengan membaca-baca berita atau nonton-nonton hal-hal yang komedi, kajian-kajian, ya itu untuk me time kan, ya kemudian tidur. Tidur juga, izin berita ini juga harus seimbang ya, atau dikondisikan, karena menurut saya faktor tidur yang cukup ini bagian dari indikator bahwa work-life harmony itu berhasil. Jadi saya itu menjadwalkan diri saya, kalau memang tidak ada rapat yang urgent, saya jam 10 itu maksimum bisa tidur. Kemudian bangun jam 4 atau jam 4, dan kemudian beralih lagi kepada target yang sudah kita tetapkan. Kalau memang mau ada yang tahajud, kalau ada yang mau sholat qobliyah subuh, kemudian kalau mau menyelesaikan berapa lembar Quran, itu target-target yang memang harus kita komit untuk jalan. Terakhir, ketika memang secara tidak langsung memang itu berhari-hari, tanpa kita sadari, ketika memang target sudah kita jalankan sesuai dengan program kerja, kemudian dengan istirahat yang cukup, terutama keluarga yang bahagia. Karena saya yakin ketika memang salah satunya kantor ada masalah, keluarga atau ada masalah, masyarakat ada masalah, atau kitanya yang bermasalah kena sakit, saya yakin nggak akan ada keharmonisasian. Makanya pentingnya work-life harmonisasi atau work-life balance, tapi saya condong kepada work-life harmonisasi, itu menjadi penting, Mbak Dita. Kalau teman-teman tidak bisa menyesuaikan ini, saya yakin akan ada bottleneck yang akan ada di proses berikutnya. Ketika capek di proses kantor karena sibuk dengan, mohon maaf, ngobrol sana, ngobrol sini tanpa ada tujuan yang harus dicapai, ya akhirnya capek di kantor. Balik ke rumah yang ada emosi. Ketika balik ada di rumah emosi, yang adanya pasti ada pertengkaran. Sehingga ya tadi, di rumah nggak dapat, di kantor nggak dapat, kemudian mau bersosialisasi juga akhirnya timbul kekalutan karena membawa 2 efek tadi. Akhirnya ke diri sendiri yang jadi nggak tenang. Jadi menurut saya teman-teman penting bagaimana teman-teman ya harus melatih bagaimana mengharmonisasikan tadi antara pekerjaan dan kehidupan, sehingga Masya Allah kalau teman-teman memulai dari hal yang kecil dan terbiasa disiplin dengan membuat manajemen waktu, schedule dengan program kerja, nggak usah matang-matang lah, disiplin aja. Walaupun mohon maaf ya, jujur kita butuh pengorbanan. Intinya adalah itu hanya dilatih, karena dengan membiasakan insya Allah timbul akan bisa. Dan ujungnya kita tahu goal apa sih sebenarnya kegiatan sehari-hari yang mau kita lakukan ini. Semua terakumulasi di dalam tadi laporan keuangan kalau di kantor, bisnis yang berjalan dengan baik, kehidupan keluarga yang bahagia, kemudian kita bisa maintain hubungan sosial, dan satu lagi adalah diri kita sendiri. Insya Allah berikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Terima banyak Pak Deka nih. Wah, catatannya banyak nih. Mungkin Bapak bisa sambil diminum dulu, Pak. Terus teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan ya, monggo langsung ditulis aja di kolom chat. Jadi nanti bisa langsung kita tanyain sebelum nanti masuk sesi pertanyaan. Jadi nggak apa-apa dikumpulin dulu. Jadi tadi catatannya Pak kurang lebih nih tips and triknya. Yang pertama niatnya dulu ya Pak. Kita ngapain sih mau kerja gitu ya, buat ibadah gitu ya. Kemudian harus komitmen dan juga disiplin gitu ya. Supaya tadi juga work life harmoni ini work life harmoni ini bisa berjalan gitu ya. Terus bikin target, kemudian ada action plan yang harus dibuat juga turunan dari target itu supaya juga bisa tercapai targetnya gitu ya. Kemudian juga ini mungkin yang penting adalah
nggak saling membawa apa ya istilahnya membawa kehidupan yang satu ke kehidupan yang lain itu tidak perlu dibawa. Fokus gitu. Ini sebenarnya apa namanya mungkin ilmu sendiri, nanti nih sesi sendiri Pak, nanti mungkin sesi lanjutan lagi soalnya agak susah gitu. Saya juga nggak ngerasa gitu ya dari kantor pulang ke rumah tuh tadi harusnya kan udah shifting ya Pak ya, udah shifting. Nah kadang kan kita masih ke bawah gitu, aduh tadi kerjaan belum selesai, masih ada masalah karena masih ke bawah gitu. Tapi habis domelin pimpinan. Nah gitu kan Pak, terus baper lagi kan, baper network nih gitu. Nah ini yang mungkin ini ada ilmunya sendiri nih teman-teman. Nanti mungkin kalau ada ini lagi ya, tolong dijadwalin ya Pak Virgi ya, tolong ya. Baik, terus kemudian ini dilatih secara rutin sehingga bisa menjadi habit ya Pak. Ya, kalau udah habit ya jadi kalaupun ada pergeseran jadi kita udah biasa ya, udah tahu. Oh nih ada selah di sini, ini ada waktu di sini gitu ya Pak untuk ngatur itu ya. Masya Allah, ini luar biasa nih teman-teman. Dan terakhir tadi kalau sampai ternyata menurut Pak Deka dan ya saya setuju nih, ketika tidak ada work life harmony ini gitu ya, pasti ada bottleneck betul ketika nanti di sini kita harusnya sudah ya tadi ya shifting gitu ya, ternyata masih kita bawa ya jadinya kebawa ke sini. Jadi bermasalah di apa ya kehidupan kita yang lain. Kemudian bermasalah lagi terus aja menggunung gitu ya, Pak ya. Jadi bola salju ya akhirnya nanti burn out gitu ya akhirnya dan segala macamnya. Pak Deka, terima kasih banyak Pak hari ini. Sebelum closing Pak, nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira harapan Bapak terhadap APS apa sih Pak, terhadap teman-teman sekalian gitu ya, mungkin terkait dengan tema kita hari ini Pak, untuk juga mungkin memboosting produktivitas kita biar kita juga lebih engage sama kantor. Kita juga lebih nyaman di kantor, itu seperti apa Pak? Baik, makasih Pak Dita. Alhamdulillah menurut saya tema hari ini menarik ya teman-teman di awal tahun dengan tagline Setting the Best di APS. Menurut saya pointernya sudah sangat nyambung nih Pak Dita, tanpa harus mengganggu ranah privasi dan ranah sosial di kita. Jadi ya harapan saya teman-teman pertama adalah cintai pekerjaan teman-teman. Karena tadi niat awal kita apa sih? Kalau niat awal kita sudah dapat, pekerjaan itu insya Allah pasti akan kita cintai Pak Dita. Karena kalau sudah tidak mencintai pekerjaan, sama kayak tadi berbicaranya adalah saya tidak menyukai pelajaran accounting. Ketika tidak menyukai, hasilnya adalah terreflek daripada nilai. Nah, mencintai pekerjaan memang tidak mudah. Apakah memang harus loyal 24 jam atau tidak? Enggak. Karena kita harus harmoni tadi. Kita punya kehidupan sosial, kita punya kehidupan keluarga, dan masuk diri kita sendiri yang tidak boleh kita abaikan. Apalagi menurut beberapa pakar, kehidupan pribadi itu atau kenyamanan pribadi itu bisa recover atau men-trigger kebahagiaan yang lain. Mulai dari kebahagiaan diri kita sendiri. Jadi kalau itu kebahagiaan tidak muncul dari diri kita, saya tidak mungkin akan menularkan ke pekerjaan, tidak mungkin akan menularkan ke keluarga, tidak akan mungkin menularkan kepada kehidupan sosial. Maka dari itu harapan saya sih teman-teman mulai coba setting target. Saya di 8 jam kerja ini mau saya lakukan hari ini apa aja sih? Tapi jujur kepada diri sendiri, 8 jam itu saya harus makan. Harus mau saya apakan? Saya nggak banyak-banyak kok. Apakah saya nggak ada istirahat? Saya istirahat kok. Saya habis zuhur mungkin Pak Dita yang lihat. Saya biasa nyender di masjid, saya tidur. Itu bagian dari saya memang harus istirahat. Karena selepas itu saya ya menjalankan coba apa yang menjadi target yang sudah saya tetapkan dari hari sebelumnya. Dan bagi teman-teman juga berani mengatakan no. Apa tuh Pak? Mengatakan no-nya tuh gimana Pak? Mohon maaf ya, ketika teman-teman sudah berusaha membuat program, kemudian ada yang mencoba mengintervensi program itu agar tidak berjalan dengan baik. Contoh misalkan dia lagi kerja, kemudian ada yang ngajak dalam tanda kutip di luar pekerjaan. Teman-teman harus berani mengatakan, mohon maaf nih, gue lagi ada banyak pekerjaan. Harus berani mengatakan itu. Contoh misalkan ketika ada waktunya keluarga, kemudian masyarakat atau komuniti kita mengajak, ya kita harus berani mengatakan tidak. Karena kita sudah punya target nih, kerja kita apa, keluarga kita apa, pribadi kita apa, termasuk sosial kita apa. Harus berani. Ya tadi sih balik lagi, teman-teman harus mencintai pekerjaan tersebut, kemudian coba membuat target dan action plan yang ada, sehingga tanpa terasa tadi 8 jam itu kurang. Tapi ketika memang sudah waktu 8 jam selesai, kecuali pimpinan menginginkan lembur, ya itu lain hal. Ya itu ada penyesuaian Pak Dita terhadap program.
Kayak termasuk tadi Pak Dite, kalau saya harus pulang jam 8, yang tadinya setoran anak jam setengah 7, jadi jam berapa? Jadi setengah 9. Sesederhana itu. Nah kemudian yang tadinya rapat dengan komite sekolah habis maghrib, kemudian ya kita rubah lagi jadi besoknya. Sesederhana itu. Tapi lagi-lagi kita harus terbiasa dengan pola itu, karena harus dibiasakan tadi. Dan lagi-lagi poin pentingnya adalah teman-teman APS, saya ingin teman-teman lebih mencintai pekerjaan tersebut, karena teman-teman ini melakukan suatu ibadah yang besar tadi, dan melakukan sebuah misi mulia bagaimana korporasi APS yang sangat besar ini bisa menghidupi ribuan orang ini merupakan suatu yang berkah yang luar biasa. Tanpa dukungan dari teman-teman, kami di pimpinan, di manajemen tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu kita harus kolaboratif, dan pinta saya teman-teman harus jujur dan mencintai pekerjaan itu. Kemudian ya mulai fokus kepada pekerjaan atau ranah-ranah yang lain, mulai dari keluarga, sosial, pribadi, sehingga tadi Pak, ekosistem work-life balance ini atau harmoni ini insya Allah bisa tercapai. Sehingga baliknya lagi produktivitas. Ya. Karena orang yang tidak happy, larinya tidak akan produktif. Makanya work-life harmoni ini menjadi penting, karena dia bisa menjadi alat tools untuk meng-create produktivitas. Itu sih. Dan yang paling penting adalah dengan adanya work-life harmoni, orang tuh cenderung tidak akan pernah jenuh atau stres. Dia punya, mohon maaf, Bang Dirji, senang, Mas Denta, Adite, senang. Jadi nggak ke kantor itu, aduh, ketemunya dia lagi. Itu bagaimana menciptakan itu, kemudian ke rumah. Ya ke rumah bagaimana juga menciptakan. Karena teman-teman harus berpikir bahwa harmonisasi kehidupan itu penting, karena ujungnya ketika satu stuck itu akan membawa stuck yang lain. Itu aja sih. Makasih Pak Dita. Terima kasih Pak Deka. Ini saya simpulkan sedikit di akhir ya teman-teman, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, karena juga waktunya nih kayaknya saya jadi lupa ini juga, saya kan sebagai timekeeper juga. Saya main ini aja udah mau 11:30. Jadi tadi yang pertama gitu ya, harapan Bapak adalah cintai pekerjaan kita gitu ya. Apapun mungkin dimanapun, kalau emang bukan passionnya ya coba pelan-pelan selami. Tadi kan Bapak kasih tipsnya juga ya, kenapa dari suka dari nggak suka menjadi suka seperti apa, atau kalau emang sudah nggak bisa juga ya konsultasikan ke atasan. Pasti kan kita punya atasan ya. Betul. Gitu ya Pak ya. Gitu, atau mungkin bisa switching kemana gitu. Itu yang pertama, mungkin cintai pekerjaan. Kemudian nah ini menarik nih buat saya sebenarnya, ini juga ilmu sendiri. Nanti nih mungkin ada sesi lagi sendiri nih Pak. Jangan sampai ada intervensi atas program atau mungkin action plan atau target yang kita udah tetapkan nih di hari ini gitu. Tadi ketika misalnya lagi ngerjain, pokoknya hari ini misalnya gitu ya, transaksi gitu ya, gua harus udah bisa nyelesain hari ini 5 BKA gitu ya, baru 2, terus ada yang ngajakin, yuk ini dulu makan bukan makan lah, kalau makan siang ada waktunya, snacking dulu gitu ya, kita nyemil gitu. Nah biasanya saya nyemil kalau lagi pusing saya nyemil ke bawah jajan. Nah terus ya udah jadi strict. Nah ini kan kadang orang Indonesia itu budayanya nggak enakan Pak. Nah ini yang susah gitu ya, say no ini nih agak susah gitu. Aduh nggak enakan, apalagi tadi kalau komunitas Pak itu berat. Nah ini pasti nih ada ilmunya sendiri, cuma mungkin nggak sekarang ya teman-teman ya, nanti ada lagi. Kemudian tadi terakhir ada kaitannya dengan bagaimana kita harus bisa membuat harmonisasi tadi ya Pak ya, antara work, life juga, life-nya juga kan itu bercabang lagi banyak ya Pak ya, mana-mana saja. Dan itu udah ada porsinya, dan yang penting tadi adalah kualitasnya ya, betul. Kualitas dari masing-masing, walaupun mungkin jamnya tidak bisa sama, tapi kualitasnya diusahakan atau sama, atau mungkin yang dianggap prioritas mana itu yang lebih tinggi ya Pak. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Deka. Mungkin ya sebelum kita sudahi Pak, ada beberapa, sebenarnya pertanyaannya ada beberapa, cuma mohon izin mungkin satu aja nih Pak, karena waktu juga Pak gitu teman-teman, karena ini kan ada yang dari Banyuwangi mungkin udah masuk waktu sholat kali ya, saya juga nggak tahu nih, mohon maaf nih teman-teman. Baik, yang ini dari Mas Yoga Pamungkas gitu, ini dari mana ya? Ada yang tahu? Hah? Operasional mana? OM? Oke, OMT3. Oh ya, pokoknya di CGK ya. Baik, apa saja hal yang dapat dilakukan karyawan dan perusahaan untuk memfasilitasi waktu dan ruang bagi karyawan untuk mengejar hobi atau aktivitas non pekerjaan yang mereka nikmati Pak? Nah, monggo Pak. Ya, makasih Pak Dite, makasih juga Mas Yoga. Salam hormat saya buat Mas Yoga. Semoga
Mas Yoga dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Kembali lagi Allah berikan kesehatan, kemudahan dan tentunya keberkahan ya buat perusahaan kita. Makasih. Jadi alhamdulillah ya, di sebelah saya salah satu senior leader yang memang membawahi human capital, dan alhamdulillah juga beberapa bulan terakhir ini kami di kantor juga sangat concern dengan bagaimana meng-engage keterlibatan antar unit tanpa harus memikirkan terus pekerjaan. Saya yakin luar biasa berat. Alhamdulillah 2022 target 900. Bentar lagi kita jadi 1 triliun company lagi. Dan saya yakin teman-teman di kantor pusat khususnya dan teman-teman cabang pastinya sudah luar biasa effortnya. Maka dari hal yang sederhana, Mas Yoga, mungkin ini juga bisa nanti dikomunikasikan juga teman-teman atau pimpinan yang ada di kantor cabang. Kami di kantor pusat itu mulai dari melakukan hal-hal yang kecil. Contoh misalkan untuk menularkan hobi, ya kita membuat komunitas sepeda. Ya. Walaupun komunitas sepeda ini setelah WFA balik lagi ke WFO, sekolah juga akhirnya ya menjadi tidak berjalan. Kalau WFA kan kita bisa datang jam 6 pagi karena anak-anak sekolah bisa secara online. Ya. Nah alhamdulillah yang hobi-hobi ini kita coba fasilitasi di kantor dengan bantuan Bin Rohmas dan olahraga. Itu kita bekerja sama dengan pengelola area support ya Mbak Dita ya. Jadi teman-teman yang punya hobi fitness, yang badannya perlu six packs, kemudian yang ingin jago badminton, termasuk juga ingin jago panah, alhamdulillah manajemen sekarang memfasilitasi itu. Termasuk juga yang hobinya touring, ya betul. Dan yang paling penting, mungkin udah pernah dijual ya. Ini mau mobil tahu ya, motor kecil, ya apapun motornya, yang penting kalau benar-benar pecinta touring sejati itu salam satu aspal. Wih. Ini di sini anggota yang suka touring. Jadi apapun kendaraannya, selama dia roda 2, mereknya, selama aspal itu sama, kita sama-sama menghormati dan bergerak. Nah dengan kayak gitu produktivitas dan sesama karyawan yang punya hobi yang sama, insya Allah kita fasilitasi dan bisa buat korporasi. Waduh, terima kasih banyak Pak Deka. Ini sebelum saya closing ya, saya spill sedikit nih. Pak Deka itu kalau touring bawa keluarganya teman-teman. Dan itu salah satu bentuk harmonisasi juga loh. Kita aja, wah Pak Deka bawa tank motor, teman-teman, tank motor bawa keluarga, anak kecil masih bayi. Ini amazed banget saya. Ini wow, luar biasa. Itu bagian dari work life harmony Pak Dite. Karena saya kembali lagi, saya harus komit dengan apa yang harus saya buat. Kapan saya harus fokus dengan kantor, kapan saya harus fokus dengan keluarga. Ketika ada kepentingan atau keperluan kantor di luar jam kantor dan kepentingan keluarga di luar jam keluarga, maka kita coba asimilasikan, integrasikan dalam bentuk apa? Ajak aja keluarga. Iya betul. Bareng-bareng atau di perjalanan kita coba fokus untuk lebih kepada rekreasi. Nah ini kerennya Pak Deka bener ya, ketika lagi safar gitu atau touring gitu ya, kalau ngomongin kerjaan malah diomelin, masih aja ngomongin kerjaan gitu loh, padahal kitanya malah yang di bawahnya kerjaan. Tadi kan ngapain ngomongin kerjaan lagi, kayak nggak ada tempat lain gitu. Ini luar biasa teman-teman. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Pak Deka. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Luar biasa nih, sangat menginspirasi sekali. Kita mohon dukungannya juga Pak. Ya siapa tahu nih studionya bisa digedein lagi. Amin. Gitu ya, ya siapa tahu kan kita bisa go public ya teman-teman. Menarik, ya Pak, ini bisa. Menarik, Pak. Ya mungkin nanti ada sisi-sisi bisnisnya juga nih Pak, nanti bisa kita jual gitu Pak. Mungkin bisa, iya benar, bagian dari ide juga. Mungkin salah satu aktif ya. Bisa saja mungkin sama seperti yang sedang viral, entah itu podcast, beberapa selebgram atau influencer yang memang bagus, sehingga berefek juga kepada corporate brand. Betul lah. Nah ini menjadi penting juga bagi teman-teman corporate communication. Oh iya Pak. Dan kolaborasi dengan HC
Dan mudah-mudahan dengan konteks tadi permintaan Pak Dite tidak menutup kemungkinan. Intinya apa yang kita lakukan itu hobi, balik lagi. Tapi hobi bagaimana memberikan produktivitas kepada perusahaan tadi. Kita coba manfaatkan orang yang cinta hobi di dalam podcasting. Apalagi di sini ada yang expertise mantan pemain yang belajar director, Pak. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Karena corporate branding menurut saya baik, sangat-sangat baik buat performa APS di tahun 2023 dan ke depan. Jadi ini bisa kita prioritaskan dan bisa kita serius. Oh, teman-teman, catat. Insya Allah akan lancar. Baik, terima kasih lagi sekali lagi Pak Deka. Panitia. Buat teman-teman sekalian di episode kali ini, alhamdulillah kita sudah bersama Pak Deka gitu ya, segala sesuatu yang tadi kaitannya dengan harmonisasi kehidupan, baik itu di kantor, di rumah atau dimanapun itu cukup menjawab ya teman-teman ya. Nanti mungkin ada sesi berikutnya kita bisa ini lagi ya Pak ya. Dengan senang hati Pak Deka. Dengan senang hati, mungkin kalau bisa juga studionya jangan di sini Pak gitu Pak ya. Ya butuh mungkin outdoor studio di mana gitu. Baik teman-teman, sekali lagi makasih banyak nih juga buat Jetlag. Terima kasih. Terima kasih. Saya nggak suka kopi tapi Jetlag. saya suka loh Pak nih, nggak terlalu strong ya. Saya suka nih, cocok nih. Coba ya, coba nih ya dikit lagi. Saya nggak suka kopi beneran. Teman-teman tahu saya nggak suka kopi tapi dari tadi saya nyeruput ya. Karena emang nggak strong saya suka nih. Oke, sekali lagi Pak, udah 4 kali kayak saya bilang sekali lagi. Yang hadir di online, teman-teman yang hadir di ruang dari ini, makasih Pak dari Dika, Sabang panitia. sampai Kendari ya gitu ya. Terima kasih Makasih. banyak sekali lagi karena waktunya juga kalau nggak mungkin kita tambah waktunya sejam, tapi karena ada waktu sholat Jumat buat teman-teman ada persiapan. Baik. Makasih untuk semua yang sudah terlibat dan teman-teman yang tadi di sana gitu. Kita akan ketemu lagi insya Allah pada bisik berikutnya. Mungkin kalau teman-teman yang punya ide gitu ya, apa sih yang mau dibahas atau mungkin bintang tamunya siapa sih gitu ya. Secara internal ya, ini kita mau nyari teman-teman juga yang mungkin punya talent ya Pak. Betul. Mungkin Sepakat. ada pengalaman-pengalaman sharing. tertentu untuk sharing di sini gitu ya. Kalau emang nanti ada teman-teman dari mana gitu, dari Aceh, dari mana, monggo silakan sampaikan aja ke teman-teman ke ke panitia atau ke kru, nanti kita bisa jadiin satu tema tersendiri gitu. Oke, makasih banyak teman-teman. Saya tutup dari topik wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisik, bincang rantai dan asik. Terima kasih teman-teman.